Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Semula Formosa. Jadi kali ini sangat sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Viral seorang majikan di Taiwan ini mengambil uang dan perhiasan milik TKW asal Indonesia yang bekerja di rumahnya yang disimpan di dalam koper. Berikut kronologinya. Dalam videonya, mbaknya menceritakan awal mulanya mbaknya kaget saat tiba-tiba dia masuk ke kamar dan melihat kopernya sudah berantakan, di mana di dalam koper tersebut ada uang dan juga perhiasan miliknya. Dan setelah dia cek, ternyata di dalam koper uang dan emasnya telah lenyap. Dan di saat dia akan keluar untuk mencari pelakunya, ternyata pintu sudah dikunci dari luar dan kuncinya dibawa kabur oleh majikannya sendiri. Akhirnya tidak menunggu lama, beliau langsung menelpon polisi dan polisi pun datang ke rumah. Setelah dicek di beberapa tempat, itu tidak ditemukan uang dan perhiasan tersebut. Sedangkan di rumah itu hanya ada 3 orang di sana, yaitu mbaknya dan juga majikan serta pasien yang ia jaga. Nah, saat diperiksa kopernya ternyata memang benar ada sidik jari si majikan di situ. Nah, mirisnya saat mbaknya ini meminta bantuan sama agensi, katanya si agensi melarang untuk menindaklanjuti kasus tersebut dan akan diselesaikan dengan kekeluargaan dan nantinya mungkin akan diganti uang dan perhiasan tersebut dan kasusnya akan ditutup seperti itu, guys. Nah, jadi ada beberapa teman kita yang ikut berkomentar ya, kenapa sih majikannya bisa sampai hati mengambil uang mbaknya gitu, dan mbaknya bilang katanya si majikan ini atau anak dari pasien yang ia jaga ini, dia itu tidak bekerja, guys, dan setiap harinya itu dia hanya main judi saja. Nah, sebetulnya mbaknya juga menceritakan uangnya itu nggak cuma sekali 2 kali hilang, cuman dia tidak pernah merasa curiga ya karena mungkin jumlahnya sedikit. Hanya saja kemarin dia shock saat tiba-tiba melihat kopernya itu sudah berantakan dan uang yang hilang serta perhiasan juga tidak sedikit. Makanya dia langsung menelpon ke polisi ya untuk mencari siapa pelakunya. Nah, sebetulnya orang bodoh pun pasti sudah tahu siapa pelakunya karena yang di rumah cuma mereka bertiga ya, guys. Dan si majikan ini sering judi dan tidak bekerja. Satu. Yang kedua, saat kopernya berantakan, tiba-tiba saat mbaknya akan keluar itu pintunya dikunci dari luar, guys. Dimana mbaknya yang pasti tidak bisa keluar dong untuk mencari siapa sih yang mengambil uang tersebut. Tapi ya kembali lagi, walaupun sudah tahu pelakunya dia, cuman si majikan meminta untuk diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan nanti uangnya akan dikembalikan. Dan saat mbaknya ini meminta bantuan ke agensi, agensi pun melarang untuk menindaklanjuti kasus ini. Ya, kita doakan buat mbaknya ya, semoga saja dia mendapatkan keadilan di situ. Dimana si agensi juga kayaknya tidak bisa membantu banyak ya. Ya, kita tahulah yang namanya agensi di sini itu pasti lebih berpihak ke majikan daripada ke kita. Ya, kita doakan buat mbaknya ya, semoga saja diberikan kesabaran dan semoga saja nanti bisa ganti majikan lebih baik ya. Kalau misalkan nanti dia meminta pindah majikan dan tidak diperbolehkan, saya harap nanti ada instansi terkait yang bisa membantunya karena ini sudah jelas-jelas si majikan melakukan kejahatan. Ya, semoga saja si agensi juga bisa membantulah ya. Paling tidak keluar dari majikan itu dan pindah ke majikan yang lain. Kalau tetap stay di situ, saya takutnya itu akan terulang kembali. Nah, ini pelajaran buat teman-teman dimanapun berada ya, jika bekerja lebih berhati-hati dalam menyimpan uang, jangan sembarangan. Karena di sini tidak semua orang itu baik ya, apalagi dalam keadaan darurat atau kepepet, orang itu bisa melakukan apapun gitu, guys. Ya, bisa jadi si majikan ini kalah judi, mungkin dia punya utang dan dia harus membayar dan dia tidak punya uang. Akhirnya jalan satu-satunya yaitu tadi dengan mengambil uang mbaknya dan perhiasan miliknya begitu. Nah, bisa kita jadikan pelajaran dengan kasus ini ya. Kita juga tidak boleh sembrono ya kalau menyimpan barang berharga.
khususnya uang ataupun perhiasan ataupun barang-barang mahal lainnya, karena kita tidak pernah tahu hati seseorang ya, ya mungkin casingnya dari luarnya baik tapi kita tidak pernah tahu isi hati seseorang. Yang saya doakan buat teman-teman dimanapun berada ya, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan panjang umur, kesehatan, rezeki yang berkah, rezeki yang murah, dan semoga saja kita bisa diberikan majikan yang baik di sini, dilancarkan dalam mengais rezeki di sini, dan diberikan kesuksesan. Amin amin ya rabbal alamin. Buat teman-teman untuk berhati-hati ya di luar sana, sekarang kasus atau virus baru ya, varian baru ini sudah nyampe atau sudah datang ke Taiwan. Untuk lebih berhati-hati lagi, selalu jaga kesehatan dan ikuti aturan prokes yang berlaku. Jangan sembarangan buka masker ya, apalagi sampai berkerumun, karena ini sudah siaga 2 kembali guys. Ya kita berdoa saja sih semoga saja virusnya cepat hilang ya, karena nanti Kuonian atau tahun baru Imlek kita bisa berkumpul dengan teman-teman kita. Oke, dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.